Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial dan teman-teman kelas lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Langsung saja mohon izin memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 4, nama saya Zalfar Berian, dan anggota saya yakni Ratu Tria dan Salsa Zahra Rusmiati. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi yang berjudul Kekuatan Pasar Penawaran, yang akan disampaikan oleh pemateri pertama oleh Ratu Tria, dan pemateri kedua oleh Salsa Azhara, dan pemateri ketiga saya sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian penawaran. Penawaran atau supply diartikan kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Waktu tertentu menunjukkan periode atau saat tertentu, dan kondisi tertentu menunjukkan keadaan ceteris paribus, atau secara singkat adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Selanjutnya ada macam-macam penawaran. Macam-macam penawaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Yang kedua ada penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran pasar pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula jumlah barang yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang keenam, tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi, selalu dimisalkan bahwa pelaku ekonomi atau perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan revenue dan meminimalkan cost. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Ya, saya akan menyampaikan materi ketiga, yakni kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik suatu hubungan yang terjadi antara harga barang dan jumlah penawaran yang ada. Jumlah yang ditawarkan, jumlah barang dan jasa yang ingin dijual pada tingkat harga tertentu. Jumlah yang mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dijual, khususnya saat jumlah yang diminta pasar rendah. Jumlah yang berhubungan dengan dimensi waktu, bisa per hari, minggu, bulan, dan tahun. Jumlah yang dijual per produsen sama dengan yang dibeli konsumen atau yang dipertukarkan.
Penawaran jumlah barang dan jasa yang ingin dijual pada tiap tingkat harga dalam waktu tertentu menjadi kumpulan dan tingkat jumlah yang ditawarkan sehingga dapat membentuk kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran. Ada banyak variabel lain yang dapat menggeserkan kurva penawaran. Beberapa variabel yang paling penting adalah sebagai berikut. 1. Harga input atau bahan baku. 2. Teknologi. 3. Perkiraan. 4. Jumlah penjual. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Adapun jenis penawaran itu sendiri adalah penawaran individu dan penawaran kolektif. Setiap hal pasti ada saja faktor mempengaruhinya. Ada dalam teori penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, tujuan perusahaan. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemudian kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Ada beberapa hal yang dapat menggeser kurva penawaran, yaitu harga input atau bahan baku, teknologi, perkiraan, dan juga jumlah penjual. Baiklah, itulah dari penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang salah lainnya, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.